Cuma menyediakan 2 menu utama, tapi udah jualan lebih dari 80 tahun. Wah, ini sih legendnya bukan skala nasional lagi foodies, tapi udah tingkat dunia. Hai foodies, selamat datang di Bali. Sekarang aku lagi ada di daerah Sanur. Kenapa aku di sini? Karena tahu nggak sih, kalau warung yang ada di sebelah kiriku ini termasuk dalam makanan legend nomor 3 di dunia. Bangga banget gak sih, dari sekian banyak makanan ada di Bali, di Indonesia termasuk makanan legend. Namanya adalah tada, Warung Mak Beng. Dan walaupun Cici Panda sudah hampir 7 tahun tinggal di Bali ya, tapi ini merupakan salah satu tempat andalan. Tapi aku sendiri sudah kenal Mak Beng dari 10 tahun yang lalu. Jadi zaman aku masih jadi turis, setiap kali ke Bali, ini harus dikunjungi. Taste Atlas, website yang berisi rekomendasi makanan dari seluruh dunia, menobatkan Warung Mak Beng ini sebagai resto paling legendaris ketiga di dunia akhir Juni 2023 lalu foodies. Wih, saingannya banyak banget loh. Tapi warung yang udah buka sejak tahun 41 ini bisa masuk ke peringkat atas. Wih, keren bingit sih ya. Meski jualannya cuma 2 menu utama, yakni ikan goreng dan sup ikan, rasanya dijamin bikin foodies pasti bahagia. Gak heran pelanggannya selalu balik lagi dan balik lagi foodies ke sini. Mulai dari warlock, turis, sampai selebriti. Wah, kayaknya wajib banget nih nyobain olahan ikan yang ada di sini. Kalau soal penyajian sih, warung ini satset tuh foodies. Semua ikan yang udah dimasak, baik digoreng maupun diolah menjadi sup, tinggal di plating aja. Beda cerita nih sama di bagian dapur yang selalu sibuk ya. Maklum, warung ini kan gak pernah sepi. Di luar jam makan siang aja selalu penuh. Nah, apa kabar pas jam makan siang? Bisa sampai waiting list nih foodies. Bo, ini tuh aku penasaran nih Bo. Aku selama ini kan cuman datang makan doang nih. Nah, ini coba Bo koreksi aku ya. Ini kalau dilihat dari bentuknya nih kayaknya ikan tenggiri ya? Ikan cakal. Ikan apa? Cakal. Emang ada Bo namanya ikan cakal? Ada. Foodies pernah dengar gak yang namanya ikan cakal? Ini bukan cakalang loh ya. Kayak gini nih yang namanya ikan cakal. Buat yang hobi mancing, ikan cakal ini dikenal dengan nama Giant Trevally alias GT. Ukurannya emang gede-gede begini foodies. Untuk seporsi ikan goreng, 1 ekor ikan biasa dipotong jadi 5 hingga 6 bagian tergantung ukuran. Dalam sehari, warung Mak Beng ini bisa menghabiskan sekitar 100 kg ikan cakal foodies. Wah, bisa jadi ratusan porsi ya kalau sebanyak itu. Cici Panda kayaknya udah puas nih foodies ngomong-ngomong kepoin di balik layarnya warung Mak Beng. Cus lah kalau gitu yuk. Sekarang waktunya kita nikmatin kelezatan olahan ikan di warung legend ini. Skuy! Tada! Ini dia foodies, makanannya udah dateng. Jadi memang kalau di sini itu udah menu paket nih. Kalau kita lihat di mejanya ada menu standar porsi. Nasi, ikan laut goreng, sup kepala ikan, Rp55.000 saja. Menurut aku nih harganya affordable banget dan kenyang. Udah gitu dapat 2 variasi lagi. Tapi walaupun aku bilang aku udah beberapa kali sering kesini, apalagi zaman-zaman masih jadi turis di Bali ya. Ini ada satu menu yang seumur hidup aku baru lihat. Telur ikan goreng asli. Bahkan di menunya nggak ada. Ini namanya menu rahasia. Kenapa rahasia? Karena kadang ada, kadang enggak. Jadi ini sedikit tips ya. Kalau foodies lain kali mau kesini ke Mak Beng, harus tanya, ada nggak menu rahasia telur goreng ini? Kalau ada harus langsung pesen. Karena rasanya enak banget. Tuh kan, padahal aku belum makan, tapi dari bentuknya aja aku udah tahu ini enak banget. Dari bentuknya aja Cici Panda udah bisa nebak tuh ya rasa telur ikan goreng ya lazis. By the way, menu telur ikan goreng ini emang gak tertulis di menu foodies. Nah kalau foodies lagi kesini pas ada telur ikannya berarti lagi beruntung tuh. Wah, enak sih. Rasanya tuh kayak lembut terus kayak ada yang nge-pure gitu di dalam. Gimana ya bahasa kerennya ya? Bo, enak Bo. Telur ikan memang rasanya gurih-gurih gimana gitu ya. Teksturnya yang berasa gerenjel-gerenjel di dalam mulut. Bener-bener manjain lidah.
Oke, next kita cobain menu sup kepala ikan ya foodies. Sekali seruput kuahnya aja udah langsung berasa aneka rempah. Yes, meski warnanya kuning dan gak kelihatan ada pedes-pedesnya, kuah ini udah ada campuran cabenya loh foodies. Jadi buat yang godain pedes, hati-hati ya. Coba ya, aku tuh terakhir makan di sini mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Kita icip, apakah kuahnya masih sama atau masih. Mak Beng, kamu konsisten, masih enak. Ini karena dagingnya di kepala, makanya dagingnya lembut. Nah terus, karena lagi-lagi aku orang yang nggak terlalu tahan pedas, sebenarnya kuahnya sendiri aja ini udah pedas. Jadi buat aku nggak usah dicampur cabai lagi, udah ada pedas-pedasnya. Oh, satu lagi, dikasih sayur. Emang agak lain ya foodies, timun yang biasa jadi lalapan, di sini direbus dong bersama dengan kuah ikan. Gak sekedar buat garnish aja foodies, potongan timun dimasukkan dalam kuah untuk mengurangi aroma amis ikan. Jadi dijamin nih sup ikannya Mak Beng mah gak ada amis-amisnya guys. Oke, sekarang mari kita cobain yang goreng. Ini gede banget sih. Kita bisa lihat, ini bukan lemak ikannya ya, tapi ini adalah bagian-bagian dari oil dari sambelnya yang tadi ada di situ. Kita lihat tekstur dagingnya. Ih, tuh. Ini dagingnya tebel. Sebenarnya kalau misalnya kamu nggak suka pedas nih, sama sekali nggak mau pakai cabai, dimakan gini aja tuh udah gurih rasanya. Terus yang bikin aku suka, walaupun dia deep fried, tapi kalau kita lihat sampai daging, sampai dalamnya, ini nggak minyaknya yang sampai banjir. Ada minyaknya, tapi oke masih. Soal rasa, no debat foodies. Buat penggemar ikan, kalian wajib banget sih cobain ikan cakal goreng di sini. Rasa bumbunya tuh tipis-tipis aja, jadi kayak rasa asli ikannya, wih bener-bener dominan. Apalagi pas bagian kulit-kulitnya kayak digigit foodies, garing di luar tapi lembut di dalam. By the way, sambal warung Mak Beng ini juga banyak penggemarnya loh foodies, rasa pedasnya tuh bener-bener nampol. Nah foodies, triknya Cici Panda boleh dicoba nih, sambalnya dikasih kecap biar ada manis-manisnya gitu. Lazis! Ini Mak Beng hebat sih, udah bertahun-tahun jualan, menunya sama, tapi mulai dari bentuk ikan sampai rasa ikannya semuanya konsisten. Wah enak sih. Meski sudah dikelola sama generasi ketiga, resep yang digunakan masih sama foodies seperti 80 tahun yang lalu. That's why cita rasa masakan di sini sama sekali nggak berubah. Warung Mak Beng ini emang terkenal di kalangan turis foodies, makanya jadi salah satu top list buat dikunjungin. Tapi ternyata nggak cuma turis aja loh yang demen makan di sini. Cita rasa otentik yang bertahan selama puluhan tahun bikin warlock alias warga lokal susah move on dari warung Mak Beng. Lokasinya juga strategis banget foodies, pas banget di Pantai Sanur. Jadi kalau foodies habis main-main ke pantai, bisa kali ya sekalian cobain olahan ikan legendaris ini. Bekti, lo harus coba kesini. Ayo dong, katanya lo gak kangen sama gue. Sekalian liburan gitu di Bali, ya. Gue tunggu lo di Mak Beng ya. Dan ini juga membuktikan bahwa Mak Beng ini makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.